Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proyogi Nurutomo di channel DAFDigi. Nah, di channel ini kita akan bahas digital marketing properti, baik itu strategi pemasaran dan penjualan, ya khususnya Meta Ads sama Google Ads yang kita khususkan untuk properti. Oke, kita langsung aja. Sekarang kita akan bahas terkait CTR dan CVR atau conversion rate. Ini adalah salah satu matriks yang paling penting yang ada di dashboard periklanan kita ya, baik di Meta Ads maupun di Google Ads. Nah, CTR itu kepanjangannya adalah click through rate atau pengertiannya persentase orang ngeklik iklan dari orang lihat. Nah, ngelihat kan impression. Klik adalah klik, dari impression ke klik, ini persentasenya adalah CTR. Nah, kenapa CTR ini penting dan perlu diawasin? Karena CTR ini adalah matriks yang menentukan bagus enggaknya konten kalian. Terutama kalau teman-teman berikan di Facebook atau Meta Ads. Nah, biasanya berapa sih standarnya? Standarnya itu adalah 1% ya. Kalau untuk di Meta Ads, 1,5% sih lebih bagus lagi. Semakin tinggi CTR ini, maka gambar kalian atau video atau konten kalian yang teman-teman iklanin itu terindikasi lebih bagus. Nah, efeknya apa? Efeknya akan lebih banyak orang yang klik dan cost per kliknya akan lebih murah gitu. Lalu pasti akan ada banyak yang tanya, CTR yang bagus itu kontennya apa, Kang? Nah, kontennya apa? Ini tergantung sama projectnya ya. Bisa jadi konten single image itu lebih bagus daripada konten video. Konten video 10 detik itu lebih bagus dari konten video 30 detik. Atau konten carousel bahkan bisa jadi lebih bagus. Tapi sepengalaman kami yang paling banyak lebih bagusnya yang menentukan adalah headline-nya. Yaitu apa isi dari konten tersebut. Jadi ketika kata-katanya itu mengundang orang untuk ngeklik, maka CTR-nya akan lebih tinggi. Yang alhasil yang ngeklik akan lebih banyak. Nah, yang dimaksud 1% ini apa sih? 1% ini maksudnya dari total orang yang lihat, ada 1% orang yang ngeklik. Contohnya misalkan ada 100 orang yang lihat, kalau 1% CTR-nya jadi dari 100 itu 1 orang doang yang ngeklik gitu. Begitu juga kalau misalkan 1000 orang yang lihat, 1% maka ada 10 orang yang ngeklik. Oke, tadi 1% itu kan untuk Meta Ads ya. Tapi kalau untuk Google Ads itu biasanya di 7%. Standar minimalnya. Tapi sih biasanya CTR di Google Ads itu bisa sampai di 14 bahkan di 17%. Yang kedua adalah conversion rate ya. Nah, conversion rate ini beda dengan CTR. Kalau CTR itu matriksnya itu sudah ada di Google Ads atau di Meta Ads. Sebelum kita optimasi trackingnya menggunakan Google Tag Manager ataupun alat tracking yang lainnya, CTR ini udah ada. Tapi kalau conversion rate ini belum ada. Nah, conversion rate itu apa? Conversion rate itu adalah persentase dari orang melihat landing page ke orang ngeklik CTA yang ada di landing page kamu. Nah, contohnya di salah satu landing page kita ini. Nah, ketika seseorang masuk ke salah satu landing page ya, dia akan melihat landing page ini, lalu dia akan scrolling tuh. Dia akan scroll dan melihat beberapa detail dari project yang kita iklankan ini, dan dia akan mencari tombol WhatsApp atau tombol CTA untuk menghubungi salesnya seperti ini misalkan. Nah, ketika dia ngeklik maka terjadilah konversi atau matrix leads akan tertrigger. Nah, persentase dari landing page view ya, orang masuk ke landing page lalu ke klik tombol WA atau mengisi form, itu adalah conversion rate. Nah, lalu berapa sih conversion rate yang optimal untuk iklan Meta Ads dan Google Ads? Nah, ini berbeda-beda ya. Untuk Meta Ads itu minimal di 10%, sedangkan kalau untuk Google Ads itu minimal di 5%. Nah, memang Google Ads ini standarnya lebih rendah karena opsinya akan ada banyak gitu. Beda dengan Meta Ads. Meta Ads ketika seseorang dapat iklan, dia
akan cenderung menghubungi seorang, makanya kan iklan Meta Ads itu lebih murah. Dia akan ngeklik WhatsApp dari landing page itu akan lebih, konversinya akan lebih tinggi karena bisa jadi dia nggak dapat lagi iklannya. Ya, dia ada kekhawatiran dalam konsumen itu. Sedangkan kalau di Google, ketika ngetik misalkan beli rumah di Depok gitu, atau rumah dijual rumah di Depok, ketika dia ngetik seperti itu, yang tampil kan ada banyak. Nah, bisa jadi dia pilih yang bagus, baru dia akan menghubungi sales yang sesuai dengan perumahan yang dia cari. Nah, itulah kenapa Google Ads akan lebih rendah conversion rate-nya. Ada beberapa hal yang membuat CVR atau conversion rate ini turun atau tidak sesuai standar. Yang pertama itu adalah landing page tidak menarik yang jelas. Ya, dari sisi gambarnya atau tata letaknya. Lalu yang ini yang paling penting ya, harusnya ini yang pertama. Ini headline-nya tidak menarik. Jadi sama seperti kita bikin copywriting, ketika kita bikin copywriting untuk kita share, kalimat pertama itu harus yang paling nendang, dan itu hook-nya lah. Jadi ketika teman-teman bikin landing page, halaman pertama ketika orang ngeklik dan tampil, ya pertama tampil itu copywriting-nya harus nendang sehingga orang mau scroll sampai ke bawah. Lalu selanjutnya adalah CTA yang susah dicari. Nah, ini juga biasanya jadi problem conversion rate ini turun. Jadi kadang CTA-nya itu cuma ada di bawah aja. Jadi orang ketika baca dari atas ke bawah sampai pertengahan belum mendapatkan CTA, terus dia harus scroll ke bawah, misalkan nggak nemu juga CTA-nya, ke atas lagi ternyata ada di bawah sendiri. Nah, ini akan membuat experience yang tidak baik, yang akhirnya orang tidak ngeklik CTA itu. Lalu CTA dalam bentuk form. Nah, ini udah pasti ya. Menurut pengalaman kita, CTA dalam bentuk form itu akan berkurang 50% conversion rate-nya dibanding CTA menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalkan teman-teman CTA menggunakan WhatsApp itu cost per WhatsApp-nya itu 20.000, tapi kalau menggunakan form itu bisa sampai 40.000. Oke, selanjutnya adalah LP terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, jadi segmen marketnya teman-teman ketika berdirikan itu harus teman-teman perhatikan. Biasanya ya yang kita alami adalah ketika kita memasarkan perumahan yang cenderung lebih murah atau menengah ke bawah, itu harus detail di dalam landing page-nya. Kebalikannya, ketika harga rumahnya itu menengah ke atas, maka landing page-nya tidak usah terlalu panjang. Jadi cukup pendek aja dan langsung pakai CTA. Selanjutnya adalah tingkat keterbacaan. Nah, ini adalah biasanya kan kita buat landing page itu kita dirikan bersection-section ya. Jadi ada terdiri dari section A, section B, section C. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau bisa nyambung dari gambaran besar overview sampai ke detail. Nah, jangan sampai ke acak gitu. Nah, sama CVR atau conversion rate ini sangat penting. Kenapa? Ketika conversion rate ini rendah, maka iklan kita akan lebih mahal. Contohnya gini, kita punya 10 orang yang masuk ke landing page dan conversion rate kita 10%, maka ada satu orang yang convert gitu kan. Nah, kalau cost per landing page-nya 2.000, butuh 10 orang, maka cost per conversion-nya itu 20.000. Kalau misalkan conversion rate-nya cuman 5%, nah maka cost per conversion-nya bisa naik 2 kali lipat, yaitu di 40.000. Kalau pengalamannya teman-teman bagaimana nih? Tulis di kolom komentar apakah tips-tips ini bermanfaat atau tidak. Like jika teman-teman suka dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Saya Prayogi Utama undur pamit. Stay tune di DAFDigi, your trusted digital marketing partner.